Oke, terima kasih terima kasih. Salam saudara semua, salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Saya bersyukur bisa bergabung hari ini dalam acara, Bible Study yang akan menurut tuntunan Roh Kudus. Bapa di Yes. sorga, kami bersatu hati, siang malam hari ini Tuhan, bersatu hati, bersekutu bersama Roh-Mu Tuhan. Kami ingin, Amin. belajar tentang, hikmat-Mu, belajar tentang firman-Mu, belajar tentang apapun yang berhubungan akan Engkau Tuhan, yang akan membawa kita berpengetahuan lebih dalam lagi tentang Engkau Bapa. Kiranya Engkau berkati kami, acara kami ini Tuhan, Engkau berkati Pak Adi yang akan membawakan, Engkau berikan hikmat dan makrifat, dan Engkau tuntun Ya, dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar segalanya lancar, dan Engkau lindungi peralatan kami dari internet, WiFi, HP, laptop, dan segalanya. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga acara kami ini lancar dari awal sampai akhir Bapa. Berkati juga Ibu Lindsay, berkati semua Bapak dan Ibu di sini Tuhan, amin. saudara-saudara kami dalam Kristus Yesus, agar kami semua, Engkau berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, Amin. dan juga sukacita yang dari sorga. Berkati kami juga dengan kesehatan kami Tuhan, kesehatan ilahi Bapa, sehingga kami bisa berkarya di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kami semua ini Tuhan, agar kami bisa seturut gambaran-Mu, agar kami bisa mendapat jiwa-jiwa dan memenuhi amanat agung-Mu Tuhan. Sehingga Ya, seluruh lutut dan seluruh lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Raja dan Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat semua hidup manusia. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini yang beralaskan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. You are the Lord, thou healest me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord, the healing me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak Adi. baik. Selamat malam semuanya. Di sini agak susah karena di halaman depan ada bengkel, tapi kiranya lancar ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita malam hari ini saya rindu untuk sedikit mungkin mengequip atau memperlengkapi kita semua, mengingat kembali apa yang kita bisa kerjakan dan mungkin sebenarnya harus kita kerjakan hari lepas hari ketika kita mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan sharekan
presentasi atau PowerPoint saya. Saya beri judul di sini. Oke. Kebiasaan-kebiasaan yang menghasilkan keberhasilan, ya, habit that breed success, ya, di dalam kelas malam hari ini. Ada kebiasaan yang harus kita miliki, yaitu mengenal Allah, mengasihi Allah, dan melayani Allah. Ketiga hal ini harus dapat terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak hanya mengenal, tetapi setelah itu dia atau berbarengan dengan itu sebenarnya satu kesatuan, ia mengasihi Allah dan ia melayani Allah. Kadang-kadang mengenal tapi tidak mengasihi itu bisa terjadi. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Bahkan ada banyak yang mengaku melayani Allah tetapi ia tidak hidup mengasihi Allah, begitu. Itulah sebabnya Yesus di dalam Injil selalu menegur, bahkan memarahi, ya, memarahi ahli Taurat dan imam Farisi. Karena menurut mereka, saya sudah melayani Allah, saya sudah melakukan berbagai-bagai hukum Taurat, tetapi mereka tidak bisa mengasihi manusia, mereka tidak bisa mengerti hatinya Tuhan, bahwa ada jiwa-jiwa yang memerlukan penggembalaan, ada jiwa-jiwa yang perlu dikasihi, ada jiwa-jiwa yang perlu diperhatikan kalau mereka sedang mengalami penderitaan atau di dalam kemiskinan. Firman Tuhan di dalam kitab Galatia 6 ayat 7 dan 9, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ini yang sering kali kita dengar, ya, mengenai hukum tabur tuai, itu ada di semua keyakinan sebenarnya. Namun di sini ada penting di dalam Alkitab, dikatakan di ayat 9, jika kita tidak menjadi lemah. Itu artinya kita nggak bisa menuai kalau kita lemah. Sedangkan di dunia ini pengertiannya ada menabur, ada menuai, terlepas apakah keadaannya dia sedang lemah, ya, lemah itu dalam arti dia dalam dosa, ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagi mereka tetap menabur dan pasti ada menuai. Ya, itulah sebabnya di luar kekristenan dosa itu sepertinya tidak berdampak langsung, ya, dengan kehidupan dirinya seseorang, karena melakukan sesuatu itu kebaikan-kebaikan menurut mereka, menurut saudara-saudara kita itu untuk mengumpulkan pahala. Nah, padahal ada satu posisi yang penting, bahwa seseorang di hadapan Allah itu harus benar. Maka kalau dia benar, dia akan menuai. Kalau dia tidak benar, dia tidak akan menuai. Firman Tuhan banyak sekali digambarkan, orang tidak bisa sekalipun dia mengusir setan dalam nama Yesus, Tuhan bisa berkata, aku nggak kenal kamu. Ya, dia sudah berbuat baik, dia sudah luar biasa kan. Nah, tetapi Allah berkata, aku nggak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Nah, ini penting sekali untuk kita memiliki budaya atau gaya hidup atau kebiasaan-kebiasaan yang Alkitab tunjukkan, ya, yang firman Tuhan tunjukkan betul-betul, ya. Dan untuk bisa menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang berhasil dalam arti itu sukses di dalam Tuhan, ya. Sukses di dalam Tuhan ini lebih penting secara rohani daripada yang lain. Itu perlu habit, ya, perlu kebiasaan, perlu gaya hidup atau lifestyle. Seperti itu, ya, ada tangga yang naik ke atas begini, saya gambarkan seperti itu, ya. Ada sesuatu yang harus dikerjakan maksudnya. Dan
ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa dipelajari supaya kesuksesan atau keberhasilan kita ada di dalam Tuhan itu betul-betul terjadi. Ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita kerjakan, semua kita, supaya bisa dikatakan sukses. Ini berkaitan dengan hal rohani ya, kesuksesan dalam hal rohani. Ya, kalau berhasil dalam rohani, kita akan lebih dapat memahami hal-hal yang lain dengan lebih baik, dengan lebih benar. Bukan sebaliknya, kita mengerti dunia baru bisa kita mengerti hal-hal rohaniah, nggak akan bisa. Kita harus dari hal-hal rohani. Kita harus sukses dulu di hal-hal rohani. Karena itu firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Jadi keberhasilan di sini dimaksudkan dalam hal rohani. Yang pertama, kebiasaan berbicara dengan Allah. Ini penting. Ya, mereka yang hidup berhasil dalam Alkitab. Ya, kalau ya tentu makanya kita harus baca Alkitab ya. Kebiasaan berbicara dengan Allah, ya. Mereka yang hidupnya berhasil dalam Alkitab itu punya kebiasaan sejak kecil berbicara dengan Allah. Seberapapun kita yang mengenal Allah dari usia berapapun, ya, mulailah membangun kebiasaan berbicara dengan Allah. Berbicara sejak kecil bisa dikatakan dari segi usia fisik, ya. Bisa juga dari sejak ketika ia baru mengenal Yesus. Nah, anak-anak rohani, ya seperti itu. Langsung kita sangat didorong ya, sebenarnya harus gitu, memiliki kebiasaan berbicara dengan Allah. Itulah sebabnya para murid minta kepada Yesus. Coba kita perhatikan, para murid itu mereka minta, guru ajari kami berdoa. Wah itu luar biasa, murid-murid punya pemahaman rohani sekalipun belum penuh, tetapi mereka punya kehausan dan mereka minta kepada Yesus untuk mereka diajari berdoa. Dan Yesus berkata kepada mereka, begini kalau kamu berdoa, Bapa kami di sorga. Dan Yesus juga memberikan pemahaman kepada para murid, sekalipun dia belum mati, belum naik ke surga, Yesus sudah mengajarkan bahwa murid-murid sudah harus punya pemahaman bahwa Allah itu dapat disapa dengan Bapa. Bayangkan, luar biasa itu. Ya, pada saat Yesus mati, bait suci, tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Di situ dimaksudkan yang tadinya orang-orang atau imam-imam agung yang bisa masuk situ, semua orang bisa mengakses ruang maha suci. Artinya bisa langsung berhubungan dengan Allah. Dan dari awal sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah menaruh satu pengajaran yang luar biasa bahwa Allah dapat disapa dengan sapaan yang sangat dekat, yaitu Bapa. Ya. Jadi kebiasaan sedari muda berbicara dengan Allah itu menentukan juga kesuksesan kita di dalam kehidupan rohani. Saya pribadi memang dari kecil rajin sekolah minggu, tapi hanya rajin karena terpaksa gitu. Orang tua maksa ya. Anak kecil maunya kan main gitu. Tapi waktu SMP saya punya kerinduan, saya ingin banget melayani Tuhan, tapi nggak tahu gimana gitu ya. Bahkan kalau digambarkan kalau ada sorga ya, anak-anak kan sering diceritakan tentang sorga begitu. Saya ini di pelatarannya sajalah gitu, nggak usah sampai di pusat sorga gitu. Itu pikiran saya dari kecil. Ya itu anak-anak ya. Nah, jadi penting untuk kita melihat orang-orang yang berhasil dalam Alkitab itu bagaimana. Allah memberi mimpi ya. Kemudian seperti Yusuf misalnya, Allah memberi mimpi secara khusus kapan-kapan bisa ya kita ini.
perdalam di situ. Dan kalau Bapak Ibu, saudara-saudara perhatikan impartasi yang Tuhan berikan atau pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan itu berbagai macam cara memang ya. Allah memberi mimpi, Allah memanggil seperti Samuel dipanggil-panggil waktu Samuel sedang tidur, lalu dia dengar suara Samuel, Samuel begitu ya. Atau bagaimanalah pokoknya Allah itu memanggil ya. Lalu kemudian orang tua memberkati, ini juga penting. Ya, orang tua memberkati. Sekalipun di antara kita mungkin orang tua belum memahami hal tersebut, ya, namun kebiasaan dari kita itu penting, berbicara dengan Allah, ya, berbicara dengan Allah. Kemudian Allah memanggil. Kita mengalami perjumpaan, ya. Waktu kita berbicara dengan Allah, kita juga nggak cuma ngomong terus, tapi kita juga mendengar apa yang Allah mau sampaikan pada kita. Ya, rajin doa pagi, doa malam, bagus. Tapi ada baiknya juga rajin untuk mendengar. Mungkin kita saat berpuasa, mungkin kita saat bersaat teduh, ya. Dan banyak hal. Ketika kebiasaan berbicara dengan Allah itu dibangun, maka ada berbagai-bagai hal menarik yang Tuhan mau tunjukkan. Ya. Kemudian Allah memberi keyakinan kepada anak-anak. Ya. Waktu Yesus berbicara dengan para murid dan orang banyak, di situ ada anak-anak kecil juga. Saya percaya anak-anak itu juga mengalami perjumpaan rohani dengan Yesus. Mereka yakin Yesus itu ramah. Ya. Kita lihat pengalaman Yesus itu selalu bersama dengan orang dewasa. Ya. Tapi kita bisa lihat sejarah di kemudian hari. Bagaimana orang-orang Yahudi kemudian mereka bisa mengenal Yesus. Ya, seperti itu di dalam sejarah. Nah kemudian ini poinnya, ya. Membangun keyakinan diri yang luar biasa, ya. Itu penting. Bagaimana ya berbicara, membangun kebiasaan berbicara dengan Allah, ya. Kemudian yang selanjutnya Yeremia 1 ayat 5 berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini menarik. Ini pengalaman Yeremia dengan Allah. Allah berbicara kepadanya. Ketika Yeremia berhubungan dengan Allah, ya. Allah berbicara, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Wow, itu luar biasa, ya. Jadi sebelum jadi, gitu ya, di dalam kandungan ibunya Yeremia, Allah sudah mengenal Yeremia. Nah, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini luar biasa. Oleh sebab itu orang tua atau setiap kita yang akan menjadi orang tua, karena di sini banyak orang muda juga ya. Nah, waktu Anda memiliki anak dalam kandungan, itu ketika merindukan anak itu dipersembahkan kepada Tuhan, diberikan kepada Tuhan. Wow, itu pemikiran yang sejalan dengan Tuhan juga sebenarnya. Ya, sesuatu hal yang baik, sangat baik. Ya. Jadi itu membahagiakan. Kami punya pengalaman dengan keponakan, ya. Dengan keponakan. Orang tuanya itu tidak mau kalau anaknya itu melayani Tuhan. Bayangkan. Ya. Nah, itu kami yang mendengar tuh sedih gitu. Jadi kalau ceritanya nanti kamu jadi pelayan Tuhan ya nak,
masih dalam kandungan, papanya langsung bilang, enggak usah, buat apa? Bilang gitu. Wah, itu menyedihkan sekali. Ya, kita jangan mencontoh yang seperti itu ya. Dan kemudian ya anak itu tidak bisa lahir juga sih, tidak bisa bertahan. Nah, the God inside you is bigger than the giant in front of you. Ini digambarkan seperti Daud dengan Goliat. Ya. Tunjukkan bahwa sesungguhnya Allah di dalam kita itu lebih besar daripada raksasa yang ada di depan kita. Ya, kita hidup di tengah-tengah dunia, apalagi pandemi sekarang. Pandemi itu bisa jadi raksasa di depan kita. Kalau dulu orang atau manusia itu hidup 900 tahun, ya, lama-lama 800 tahun, lama-lama 700 tahun, terus turun itu. Selisihnya hampir 100 sampai Yosua yang melanjutkan Musa, itu umurnya 100-an tahun. Dan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, Daud mengatakan umur manusia 60-70 tahun. 80 tahun kebanggaan dalam penderitaan, dalam kesusahan. Nah, sekarang umur manusia berapa? Umur manusia sekarang 14 hari. Iya kan? Paling lama tuh kalau kita kena COVID. Ya enggak, maksudnya. Ya. Jadi artinya problem atau tantangan sekarang kelihatannya seperti ada raksasa di hadapan kita. Bahkan mungkin orang seringkali masalah saya lebih besar dari kamu kayaknya. Tapi pahamilah bahwa Allah itu lebih besar dari masalah itu. Ya. Oleh sebab itu kita perlu membangun kebiasaan untuk supaya ada keyakinan, ya, keyakinan di dalam Tuhan. Kita nggak bisa berjumpa dengan saudara yang belum mengenal Tuhan lalu hantam saja dengan percakapan-percakapan yang mungkin kelihatan penuh dengan perdebatan. Ya, saya lebih tertarik dengan diskusi ya, daripada perdebatan sebenarnya. Ya, nah, tapi kalau kita ada kasih karena kita mengenal Allah, kita melayani Allah, ya maka itu dibungkus dalam hati yang rindu di mana dia boleh mengenal Tuhan. Ya, jadi Allah itu lebih besar dari masalah-masalah kita, termasuk juga ketika menghadapi problem ataupun ketika kita berjuang untuk memenangkan jiwa. Percaya Allah bersama dengan kita, ya. Nah, kalau kita lihat ada sarung tangan seperti ini, apa yang bisa dikerjakan sarung tangan tanpa tangan di dalamnya? Enggak ada. Ya, sekalipun di toko online dihargai 2 juta satu pasang sarung tangan, enggak ada artinya, enggak ada yang bisa dikerjakan tanpa ada tangannya. Begitu. Artinya semahal-mahalnya sebuah tools atau alat itu tidak bisa berguna tanpa ada peran dari pelaku, yaitu kita. Jadi sekalipun saya menyampaikan, oh ada kebiasaan bagus nih, saya sampaikan malam hari ini. Kita ambil, kita renungkan bersama-sama dari firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah lakukan, nggak jadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, teman-temanku yang baik, kita nggak bisa lakukan, kita nggak bisa sukses. Nah ini penting untuk kita bangun bersama-sama. Itulah sebabnya ada grup, bisa saling menasehati, bisa saling menopang, ada Zoom, bisa saling mendoakan. Ya, dan kita semua mengambil bagian di dalamnya, harus kita belajar mengarah ke sana. Bisa saling melayani, bisa saling mendoakan. Tidak harus Ibu Lin saja, tidak harus saya, tidak harus Pak Kris, tidak harus Pak Bram, tidak harus Ibu Maya. Semua kita sampai pada
melayani Tuhan. Melayani satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Nah, kemudian yang kedua, kebiasaan membaca. Kalau tadi kebiasaan berbicara kepada Allah. Sekarang kebiasaan membaca. Ya, bacalah Alkitab secara teratur untuk menemukan kenapa orang bisa dipakai Allah. Itu lebih banyak isinya ketimbang orang yang jauh dari Tuhan. Ya, karena orang yang jauh dari Tuhan itu tidak masuk dalam sejarahnya Allah sebenarnya. Namanya juga kita nggak pernah tahu. Ya, misalnya istrinya Lot, siapa namanya? Kita nggak tahu. Lotnya kita tahu, tapi istrinya nggak tahu kita namanya. Istrinya Abraham kita tahu. Kenapa? Karena dia tidak taat sama Allah. Nggak ada historinya jadinya. Ya. Nah, itu salah satu contoh ya dari sekian banyak ya. Nah, jadi bacalah Alkitab untuk kita bisa menemukan juga kenapa orang bisa dipakai Allah. Ya, kenapa? Bacalah buku dan artikel penting yang menarik tentang jalan hidup orang yang telah berhasil dalam hal rohani ya. Temukan langkah-langkah yang pernah mereka ambil. Terus terang saja, kita kalau mau sekolah Alkitab, mau setinggi apapun kita sekolah Alkitab, kunci keberhasilan di dalam mengenal Tuhan itu satu. Kunci keberhasilan gereja yang maju itu cuma satu. Berdoa. Ya, berdoa. Awalnya itu pasti berdoa. Ya, berbicara kepada Allah. Kemudian membaca. Ya, dari membaca ini makanya tahu kalau berdoa itu jadi penting gitu, ya. Nah, ini semua membantu kita membangun ritme, ya, membangun kebiasaan, membangun keteraturan. Ya, saya ada grup awalnya 5 pasal sehari, teman-teman SMA, kami ya kebanyakan teman-teman SMA saya, lama-lama kita bagi lagi ada grup-grup yang lain, ada yang 5 pasal, ada yang 3 pasal, ada yang 1 pasal. Lalu saya coba perkenalkan kepada rekan-rekan, ada yang dari Italia, ada yang dari USA, ada yang, tapi orang Indonesia semua ya. Kemudian ada yang dari Spanyol dan lain sebagainya, orang Indonesia yang ada di perantauan begitu. Untuk baca Alkitab, ada keteraturan, ya, ada ritme gitu. Kalau enggak paham bisa kita diskusikan bersama-sama seperti itu ya. Jadi ritme ini yang penting membaca Alkitab. Sekarang saya kira analisa saya untuk membaca Alkitab melalui bersama di grup itu sudah dibangun 1-2 tahun terakhir ini. Karena orang perlu ritmenya. Kalau dia tidak membaca Alkitab, kerja terus, nanti kalau udah sukses saya baca Alkitab, gak bakal Bapak Ibu. Gak bakal saudaraku, gak bakalan. Ya, karena gak akan puas dia dengan hasil-hasilnya. Ya, cari uang terus. Sama juga pelayanan terus. Ya, saya membaca satu buku ya, tentang kegagalan hamba-hamba Tuhan. Ya, ini karena saya hamba Tuhan, jadi saya terus terang aja ya. Kegagalan hamba-hamba Tuhan, wah gerejanya besar ya, pelayanannya luar biasa ya. Tapi mereka jatuh dalam berbagai-bagai dosa, itu ada. Ya, terus jangan berarti saya kalau gitu tidak mau sungguh-sungguh. Oh jangan, karena kegagalan mereka adalah mereka terlalu sibuk pelayanan. Mereka terlalu sibuk pelayanan, tidak berdoa. Dan kita perhatikan Yesus, jangan perhatikan mereka. Perhatikan Yesus. Yesus setiap kali selesai melakukan mujizat, selalu berdoa. Muridnya cari, Yesus engkau kemana? Itu banyak orang mencari engkau. Nah, coba perhatikan di dalam Alkitab. Yesus setiap kali melakukan atau menyatakan kuasa Tuhan dengan berbagai-bagai mujizat, beliau selalu menghususkan diri berdoa. Nah ini penting. Ya, supaya orang nggak sombong. Supaya manusia itu bisa menyadari bahwa ia ketika berhasil itu karena Tuhan, bukan karena kekuatannya. Karena Tuhan mau pakai dia. Karena Tuhan berkenan. Ya.
pada Yesaya Allah mencari siapa yang mau jadi utusan Allah. Yesaya maju sendiri. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Wah, ya. Jadi itu semua membangun kita dalam ritme, ya, membangun keteraturan, ya, percepatan, bukan kecepatan, percepatan, ya. Time step-nya itu ada kebiasaan yang baik, yang tepat, gitu ya, yang efektif, efisien, betul-betul, dan produktif. Baca Alkitab secara teratur, ya, teratur, bukan lompat-lompat, teratur, ya, itu tantangannya luar biasa. Saya punya teman-teman itu, wah semangat 45, ya, atau sekarang semangat 86 katanya ya. Nah, jadi nanti itu 2 minggu pertama lama-lama merosot tuh. Ya, jadi nggak bisa hanya mengandalkan aku pasti bisa, bukan. Aku bisa karena Tuhan bersama denganku. Nah itu penting, ya. Jadi bangun, ya. Mungkin pertama harus dipaksa, iya, nggak apa-apa. Jadi ini penting, ya, saudaraku ya. Ulangan 17 ayat 18-19. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya. Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Nah, jadi membaca Taurat, zaman dulu Taurat, ya, sekarang Alkitab itu, ya, itu haruslah dibaca seumur hidupnya. Jadi kita masing-masing perlu report, ya, laporkan sampai usiaku ini sudah khatam berapa kali, ya. Puji Tuhan, saudara, kalau engkau khatam baca Quran, sekarang khatamlah baca Alkitab. Saya yakin tantangannya tidak sekecil baca Al-Quran. Besar. Kenapa? Karena kuasa kegelapan tidak suka anak-anak Tuhan baca Alkitab. Ya, tidak suka gitu. Kami ada teman baik ya. Dulu dia rajin bangun pagi jam 3:30 ke masjid. Lalu setelah dia menjadi orang percaya, memang karena mujizat, puji Tuhan, ya, dia berkata, Mas Adi, saya kok doa pagi jam 5 susah bener ya, gitu. Kalau dulu kok saya bangun 3:30 bisa, gitu. Ya dulu kan temennya siapa Pak, gitu. Kalau sekarang kan temennya Tuhan, tentu yang memusuhi kita, kuasa-kuasa kegelapan itu, mereka sangat antusias untuk menjatuhkan kita. Kita harus paksa diri, ya, harus bangun habit. Ya, habit bukan karena kita cari pahala, tetapi karena Yesus sudah mati bagi kita. Karena kita menghormati karyanya yang ajaib itu, maka kita mau beri yang terbaik. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita baca Alkitab, kita berbicara kepada Allah. Bahkan Yesus sudah ajarkan, Allah bisa disapa dengan Aba ya Bapa. Wah, indah sekali, manis sekali itu. Ya. Jadi ini hanya statistik studi saja, ya. Jadi ada 1.200 orang sehat begitu ya, orang-orang yang sehat. Itu kebanyakan mereka itu punya kebiasaan membaca gitu. Jadi kalau mau sehat banyak baca, maksudnya begitu. Ya, jadi bacanya apa dulu gitu ya, bacanya biografi, ya, seperti Alkitab itu banyak, makanya dikatakan tadi di awal, kenapa orang bisa dipakai Tuhan, kenapa seseorang bisa dipakai Tuhan, ya. Jadi bukan baca novel, baca Harry Potter tuh sampai 500, 600, 700 halaman, ya, satu hari nggak berhenti gitu ya, baca komik sekarang juga banyak di internet. Nah itu
nggak berhenti-berhenti begitu. Nah, itu nggak sehat. Kalau baca Alkitab sehat, ya. Jadi kita dibangun dalam pengenalan, ya, educated artinya terdidik karena firman, ya. Bukan karena kita ini pengen tampil, wah aku udah baca berkali-kali, enggak, bukan soal itu. Ya, bukan untuk membanggakan, tetapi supaya kita dibangun, ya. Firman Tuhan itu untuk mendidik, mengajar, mengkoreksi kalau ada yang salah, kan seperti itu firman Tuhan katakan, ya. Jadi ini penting sekali untuk kita mengenal Tuhan dengan membaca Alkitab secara teratur, ya. Untuk membuat orang melihat, maka kita harus bercahaya lebih kuat dari yang lain, ya. Kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, itu kita harus lebih bercahaya daripada orang lain. Amin. Ya. Lebih kuat dari dunia, cahaya dunia. Ya, sekarang teknologi, kalau zaman dulu orang nemu bohlam itu udah bangganya ampun-ampun, ya. Udah bangga banget gitu. Sekarang menemukan teknologi lampu dengan LED, ya, LED, ya. Wah, dengan lumennya yang makin besar, listriknya makin rendah. Artinya apa? Dunia itu makin gempita, makin terang, makin luar biasa loh. Kalau kita tidak mau membangun diri, tidak bisa lebih terang daripada itu yang ditawarkan dunia, nggak bisa kita menjadi saksi. Ingat, Allah lebih besar dari dunia ini. Nah, kita harus bersama dengan Allah. Kita harus ada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Nah, ini saya skip aja. Nah, ini contoh, ya, contoh seorang yang mengenal Tuhan, ya. Waktu dia ditanya tentang kesuksesannya, ya, ia menunjuk pada tumpukan buku yang ada di dekatnya, ya. Jadi dia suka baca 500 halaman setiap hari, ya. Ya, dia berkata, ini bagaimana pengetahuan dunia, ya, itu berkembang atau bekerja untuk membangun dia, karena dia menjadi orang yang berhasil. 500 halaman loh per hari, itu berapa jam? Kasarannya satu buku itu, ya, bisa ya 4 jaman sekitar itu, ya, kalau kita bertekun gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, fokus pada yang penting. Ya, fokus pada yang penting. Mereka yang berhasil punya tanda-tanda, yaitu teratur, ya. Mereka yang berhasil punya tanda, terus punya keteraturan, bertanggung jawab, kerja keras, dan bisa mengendalikan diri mereka. Ya, sungguh-sungguh, cerdas, tuntas, ikhlas. Nah, jadi fokus pada yang penting. Ya, apa yang penting? Ini kita lihat dulu lah fokus seperti apa. Ya, yang sebelah kiri kupu-kupunya gambarnya agak blur gitu, ya. Nggak jelas ini kupu-kupu apa bagaimana gitu, ya. Tetapi kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, betul-betul jelas. Ya, kalau kamera zaman dulu nih, saya suka kamera kuno sebenarnya. Itu diatur diafragmanya sampai fokus, sampai terang. Ya, tentu makanya mata si tukang foto itu harus benar, ya. Matanya harus sehat begitu, ya. Nah, zaman sekarang udah canggih, tinggal pencet setengah tekanan ke bawah, langsung dia otomatis. Jadi kebiasaan digital itu sebenarnya kurang memberikan pengajaran yang bagus, ya. Kalau kita baca Alkitab dengan tablet, dengan HP, saya sebenarnya tidak rekomendasi. Bapak, Ibu, saudaraku, baca Alkitab yang tertulis itu lebih sip. Ya, karena kita akan membangun, nanti ke depan akan lebih mengerti, ya, membangun kesadaran untuk melihat konteks teks itu, ya, nuansa atau keadaan teks firman Tuhan yang kita baca sebelum dan sesudahnya. Kalau membaca Alkitab dengan tertulis itu lebih
terbangun mindset kita, ya, terbangun pemikiran kita. Karena untuk menafsir atau membaca Alkitab itu perlu konteks, perlu background, ya, perlu landasan, latar belakang, supaya nggak asal comot ayat lalu kita pakai, oh Tuhan bilang begini, nggak bisa. Itu ada latar belakang yang harus bisa kita terapkan. Kalau latar belakangnya sama dengan apa yang kita mau, yang kita sampaikan di masa sekarang, latar belakang Alkitab, dunia Alkitab saat itu dengan latar belakang sekarang itu, maka ayat itu akan dapat hidup dengan benar. Tapi kalau tidak, nanti jadi miss. Ya, tafsirannya jadi ngawur gitu. Ya, jadi salah begitu. Nah, kalau kita membaca Alkitab yang tertulis, kita akan bisa membangun, melihat apa sih bunyi sebelum dan sesudahnya. Ini cara paling sederhana untuk bisa mulai belajar, mengerti atau memahami Alkitab. Ya, ini sebagian kecil dari sebuah teknik membaca Alkitab. Ya. Nah, jadi fokus itu penting, ya, penting sekali. Jadi terbiasa dengan yang manual itu nggak apa-apa, ya. Sekali-sekali kalau karena keadaan kita baca pakai HP atau pakai tablet atau laptop, it's okay, nggak apa-apa. Tapi bangun kebiasaan yang manual saja. Saya lebih merekomendasi seperti itu. Ya. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Buat orang muda, ya, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, bukan di langit maksudnya, tapi tentang kerajaan Allah. Lihat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Segala sesuatunya ditambahkan kepadamu. Ya, apa yang ditambahkan? Ya, itu nanti sesuai firman Tuhan. Pasti sesuatu yang baik, karena rancangan Allah itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Betul? Nah, jadi pikirkan perkara yang di atas. Baik. Wah, Tuhan, aku mau cari jiwa. Wah, penting itu. Bagus. Ya, cari jiwa kita butuh kuasa. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, bukan pengetahuan saja. Ya, tapi kuasa. Karena orang-orang yang bersaksi, mereka akan disertai kuasa. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Mereka akan berdoa kepada mereka yang kerasukan, setannya pergi. Ya, mereka minum racun maut, nggak mati. Nah, mereka pegang ular, nggak mati. Dan seterusnya, ada kuasa, ya, ada mujizat. Bayangkan, saudaraku, kita harus lihat dunia, bahkan akhir zaman, ya, di akhir zaman di kitab Wahyu pasal 13 itu, sebenarnya ada satu masa di mana Allah mengizinkan, ya, sebenarnya sudah berjalan, bahwa iblis itu kan bekerja nih, masih bekerja di tengah dunia ini, ya, dengan berbagai-bagai hal yang menyerupai karya-karya Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, dia hanya berkata, bangkitlah, pulanglah, imanmu telah menyembuhkan. Ya, untuk yang kepala pasukan di mana anaknya sakit, karena dia beriman, oh imanmu sudah menyembuhkan, pulang aja. Yesus cuma ngomong gitu, ya, dan anaknya memang sembuh, begitu kan. Nah, lalu kemudian Yesus mengambil meludah di tanah, lalu tanah itu dioleskan ke mata orang buta dan orang buta itu sembuh. Zaman sekarang gimana? Ya, orang di luar sana ada pakai air, didoakan, diminumkan, sembuh. Ya, saya kemarin dengar ada satu tempat di dekat tempat saya, ya, ini air suci, Pak. Air suci dari mana itu? Ya, air sucinya pikir saya dari air apa? Ya air mana? Air sumber gitu ya, mata air atau apalah begitu. Mungkin gitu ya. Tapi enggak, semuanya teknologi.
Di belakangnya itu ada mesin. Mesinnya itu 25 juta filternya. Ya, karena pegawainya itu pernah lalai, nggak pernah dibersihin filternya. Ini air suci. Filternya harus dibersihkan. Loh, kalau air suci nggak usah pakai filter ya udah suci dong, kan gitu. Tapi kan mereka dibutakan. Tapi orang percaya dan mereka sembuh. Lalu mereka mengikut ajarannya. Wah, kuasa gelap saja meniru cara Yesus melakukan mujizat untuk supaya banyak umat yang setia kepada kuasa gelap. Lah kita mestinya itu juga minta sama Tuhan. Bukan jadi sakti, tapi minta Tuhan waktu saya berbicara kepada orang tentang Engkau, mereka bisa terima. Mereka bisa terbuka, mereka bisa bertanya. Kalau sakit, ya, kalau sakit itu bukan dalam nama Yesus sembuh, bukan. Kita ngomong dulu tentang Yesus. Karena mereka belum kenal Yesus, kita kasih tahu dulu bahwa saya berdoa dengan nama Yesus, ya. Nah, kami sering di sini itu ya mereka terikat gitu, puasa gelap ya. Loh, kita di sini gereja Pak, doanya dalam nama Yesus gimana? Oh enggak apa-apa Pak. Nah, tapi kita cerita dulu, Yesus itu siapa? Yesus itu Allah bagaimana? Begitu ya. Jadi tetap firman harus disampaikan dan kita berdoa ya. Ini penting untuk semua kita mengandalkan kuasa Tuhan. Karena kuasa kegelapan juga pakai kuasa. Ya jelas ada kuasa gelap ya. Setan iblis dengan segala tipu dayanya di dunia ini, agama-agama itu ya, mereka pakai kuasa gelap. Pasti pakai kuasa gelap. Ya. Dan orang yang namanya orang sakit kan pengen sembuh. Ya. Kalau udah sembuh ya udah aku ikut kamu. Nah, ya. Dan pikirkan betapa sulitnya juga kalau ada mujizat orang ikut Yesus. 10 orang kusta, bayangin orang kusta, bukan flu, bukan gula, diabetes. Orang kusta zaman dulu katanya ini kutukan Tuhan, harus diusir, nggak boleh tinggal di rumah, harus ada tempat tersendiri. Kalau tangannya buntung nggak kerasa, wah itu penyakit menular. 10 orang sembuh, hanya 1 yang ikut Yesus. Itu artinya apa? Satu sisi kuasa Tuhan itu penting. Karena begitu ada kuasa, orang banyak tertarik datang kepada Yesus. Ya kan? Tapi untuk menjadi murid, nah banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Mari kalau kita hari-hari itu ya bertekun di dalam Tuhan, berbicara kepada Tuhan, membaca Alkitab secara teratur, ya bukan membaca Alkitab doang, tapi membaca Alkitab secara teratur. Nah, secara teratur ini penting untuk ritmenya. Kemudian pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, nah, jadi ini 3 kebiasaan ini penting untuk kita bisa bersama-sama bangun, ya. Makanya ada pertemuan, ya, kebersamaan. Satu sisi WA itu sebenarnya juga kalau dimanfaatkan lebih optimal itu bisa, ya, untuk membangun bersama-sama karena dia real time, karena dia online terus. Ya, jadi online-nya itu jangan sampai yang sia-sia sebenarnya. Saudara sudah baca Alkitab belum? Sudah berbicara dengan Allah belum? Ya. Nah, itu anytime kita bisa tanya, enggak cuma hanya pagi, siang, malam, sore, enggak. Tapi anytime kita bisa saling mengingatkan, anytime bisa kita saling bantu. Yuk baca buku apa gitu ya. Dan buku itu jangan jadi pajangan atau bahkan jadi ganjelan pintu gitu. Ya, tapi betul-betul kita baca. Ya, karena untuk membaca itu perlu kerendahan hati, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saudara-saudara, perlu kerendahan hati.
kita itu nol. Ya, mungkin kita udah sering baca Alkitab, jadinya saya udah tahulah kalau baca Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, itu tentang silsilah Yesus. Kebanyakan orang Kristen itu males baca di situ dan capek kebanyakan. Tapi kalau mereka baca dari awal, dari perjanjian lama, terus setiap kali ketemu Matius 1, ada sesuatu hal yang baru, pasti. Ya, ini pengalaman saya, ya. Satu. Jadi nama-nama yang ada di situ itu, wah, aku tahu ini. Dia tadinya di sana, di ayat ini, di kitab ini. Wah, iya ternyata, wah, kita lebih dalam. Ya, kita jangan, wah, udah tahu. Coba kalau saya tanya atau kita tanya yang bilang, saya udah tahu tuh silsilah Yesus, coba sebutin. Ya, ada yang hafal gitu. Saya juga belum hafal. Makanya saya nggak mau lewatkan gitu. Terus terang, saya juga nggak hafal kok gitu. Tapi ada 12. Nah itu ada kenapa 12 gitu ya. Nah 12 nama, ada wanita-wanita yang ada di situ. Dan seterusnya, ada banyak hal. Alkitab itu misteri. Ya, ada faktor X di dalamnya. Makanya perlu berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Itu makanya penting sekali. Ya, ada sesuatu yang mau Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan masing-masing kita bisa menemukan hal yang baru, berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, ini menarik. Alkitab itu menarik. Sampai kita bertambah usia, kita nggak tambah pinter sebenarnya. Ya, tapi tambah sukses dalam Tuhan. Amin. Bukan tambah pinter. Tuhan nggak cari orang pinter. Ya, apalagi sok pinter. Ya, jadi Tuhan cari yang rendah hati. Setiap kali baca Alkitab 0. Saya ini 0. Saya ingin tahu apa yang mau Tuhan beri kepada saya. Ya. Nah, sikap ini, keberhasilan ini, cara ini kalau diterapkan di dunia, wah itu luar biasa. Saudara, kalau ikut seminar, saya udah tahu seminarnya disuruh kantor, ya udahlah ikut aja, duduk di belakang, nggak dengar apa-apa, nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau dia semangat, wah, saya udah tahu, tapi saya mau tahu lagi. Saya anggap saya nggak tahu apa-apa. Dia akan maju di depan, dia akan di barisan 1, 2, 3. Wah, orang di 3 barisan di depan kalau kita nggak pandemi lagi ya, memperhatikan di depan itu, wah, dengar suaranya, dengar apa yang mau diimpartasikan, mungkin kata-kata yang di belakang nggak dengar kita dengar dan segala macam. Cara ini dibangun dari kita membaca firman Tuhan sebenarnya. Kehidupan rohaninya baik ketika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, wah itu luar biasa. Pasti luar biasa. Itu yang dicari oleh dunia. Itu yang dicari pemerintah kita masing-masing. Dimanapun saudara-saudara berada, di Malaysia, di Amerika, di Indonesia, di mana saja. Pemerintah cari orang yang dekat dengan Tuhan. Cari yang rendah hati membaca Alkitab. Fokus pada yang penting. Fokus pada perkara yang di atas. Perkaranya Tuhan apa? Matanya Tuhan suka lihat apa? Oh, suka lihat jiwa-jiwa, betul. Terus suka lihat apa? Ada yang tahu nggak? Ya, mungkin bisa sharing nanti ya. Nah, Tuhan itu, Yesus itu suka lihat orang memberi di depan bait Allah. Ini kalau kita berbicara keuangan, ya. Kalau orang kaya memberi dengan segala kelimpahannya, bagi Yesus lewat aja. Gitu. Itu nggak penting buat dia. Tapi yang penting dia lihat ada seorang janda miskin. Dia memberi seluruh nafkahnya hari itu kepada Tuhan. Ya. Bukan jumlahnya sebenarnya. Itu dia sampaikan, dia ajarkan kepada para murid. Nah itu baru matanya Tuhan, belum kakinya, belum tangannya, belum seluruh hidupnya. Wah kita perlu gali. Kita rajin saja baca Alkitab, ya baca Alkitab. Mari kita berdoa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami boleh diperlengkapi, kami boleh belajar beberapa hal untuk kami menjadi murid-murid Yesus. Kami mau menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau menciptakan kami sungguh amat baik. Terima kasih Bapa, Engkau menopang kami dan Engkau yang menyertai kami untuk melakukan hal-hal ini di dalam kehidupan kami. Dan bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Roh-Mu yang memberikan pertolongan, kuasa, dan penghiburan kepada setiap kami. Kadangkala kami lemah, kadangkala kami dalam kesukaran, tapi kami pada saat hari ini mau mohon ampun padamu Tuhan. Biarlah kami terus membangun kehidupan roh kami. Baik atau tidak baik waktunya, kami dapat datang kepadamu, bahkan dapat menyapa Engkau dengan begitu dekat ketika kami menyapa Engkau, Bapa kami yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sharing dan doa kami pada malam hari ini. Tuhan menyertai kami semua, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam segala kemurahan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bu Lydia bisa tutup bungkus dengan darah Yesus. Dibuka dulu Bu mikrofonnya. Oh ya lupa. Shalom semua saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Terima kasih Pak Andi. Walaupun saya terlambat datang, tapi luar biasa. Akhirnya itu sangat benar-benar diingatkan untuk rendah hati juga. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang rendah hati. Terima kasih. Mari kita berdoa semua. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tiap hari kami boleh belajar firman-Mu. Tiap hari kami boleh duduk di hadirat-Mu. Karena di hadirat-Mu Tuhan ada kasih yang luar biasa. Di hadirat-Mu Kau mengingatkan kami oleh karya-karya kasih-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan kami bisa makin bertambah Tuhan. Untuk mengenal hati-Mu Tuhan. Untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam roh. Dan berjaga-jaga setiap waktu dengan Engkau Tuhan. Bukan apa yang kami mau,
mau kami berjalan, tapi apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Berkati semua juga ya Tuhan, keluarga Pak Adi. Berkati juga semua pelayanannya Tuhan. Tuhan, dia biji mata-Mu Tuhan. Tidak ada selai rambut pun yang jatuh, tidak Kau perhitungkan, tidak Kau ganti Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Dan Engkau tarik di mulutnya suatu api kemuliaan-Mu. Setiap perkataannya Tuhan, membuat orang-orang banyak datang kepadamu. Setiap perkataannya, orang menjadi banyak yang rendah hati. Setiap dalam perkataannya, itu Engkau sendiri yang berkata-kata. Sehingga orang banyak sekali Tuhan datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk mengenal Pak Andi lebih lagi dalam firman-Mu. Terima kasih. Engkau juga mengajarkan kami di Kidung Agung. Oh Engkau kekasihku, milikku, dan aku miliknya. Aku milik kekasihku, dan dia milikku. Aku milik kekasihku. Kami milik Engkau, Tuhan. Kami milik Engkau, Bapak. Kami mau berkasih kasihan dengan Engkau, Tuhan. Kami mau terus, Tuhan, dalam firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk Tuhan tidak bosan membaca firman-Mu. Karena kekuatan di dalam firman-Mu. Ada roh-Mu yang berkata-kata. Kami percaya, Tuhan, kalau kami membaca firman, kami bertemu dengan Engkau. Kalau kami nggak ngerti, Engkau sendiri yang membukakan lewat orang-orang yang Kau kirim kepada kami. Terima kasih buat siang ini. Oh, kekasih kami. Kasih kami Engkau Tuhan Yesus kami. Yang kami sembah, kami mengucap syukur. Kalau saat ini kami ada setia dan taat. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena gagah kami. Tapi karena roh-Mu ya Tuhan yang ada di kami. Sehingga kami tetap ada sampai saat ini. Sekali lagi Tuhan, kami mau memberkati Pak Adi dan keluarganya dan pelayanannya. Kami mau memberkati Tuhan, Sister Lin juga di dalam semua pelayannya dengan keluarganya. Tuhan, apapun Tuhan yang mereka lakukan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga saling memberkati satu dengan yang lain, untuk saling menguatkan, untuk menjadi orang-orang yang positif, karena salib-Mu adalah positif. Signal from your cross is positif in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ada pengajaran yang luar biasa. Tiap hari Tuhan, biar Engkau buat kami Tuhan, tegur kami supaya detik-detik di kami menantikan Engkau. Kami layak Tuhan menjadi mempelai yang kudus. Kudus pikiran kami, kudus mulut kami. Apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat, apapun yang kami bertindak, apapun yang kami bergerak, biar Tuhan roh-Mu yang ada di kami, yang menyala-nyala, yang bergerak Tuhan, untuk kami hidup benar. Bukan saja baik Tuhan, tapi benar di hadapan-Mu. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, kali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Mungkin kami boleh mungkin juga Pak Andi bisa tutup dengan doa berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya menanggapi Pak Adi ya Pak ya, menambahkan. Terima kasih Pak Adi. Kita Terima kasih Bu santai Lydia. dulu, relax ya. Dulu saya waktu kecil ya Pak, dikatain kutu buku. Ya. Oh, kutu buku. Wah, mantap tuh Bu. Iya, saya dikatain kutu buku. Buku apa dulu? Jadi teman-teman saya yang biasanya kalau habis sholat maghrib tuh ya main gitu ya, main di gang-gang gitu, ngumpul-ngumpul di gang. Itu saya tekun dengan buku saya, terutama dengan matematika itu. Oh. Saya itu jatuh cinta dengan matematika itu dulu. Wah, keren. Terus itu buku dengan buku. Saya waktu SMP kelas 1, SD kelas 6, bacaan buku saya sudah buku-buku SMP. Matematika saya sudah matematika SMP. Waktu saya SMP kelas 1, buku saya sudah buku-buku SMA,
dan mempelajari matematikanya matematika kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Jadi meningkat terus. Terus waktu SMA juga ya, karena saya kan mengambil jurusan budaya dan bahasa. Jadi saya cuma mengalami matematika kelas 1 SMA aja. SMA, ya. Kelas 2, kelas 3 saya langsung fokus ke bahasa ya, ke bahasa internasional. Itu saya orang yang nggak keluar rumah, selalu baca buku. Kalau pergi ke Senen, ke pasar Senen itu tempatnya buku-buku bekas ya, itu saya borong buku. Kalau saya ke Taman Ismail Marzuki, kalau lagi ada festival buku, itu saya bawa buku. Saya ngumpulin duit pokoknya untuk baca. Sampai sekarang juga waktu saya baru menerima Kristus, itu kalau dapat duit itu yang penting buku dulu yang saya beli. Amazon.com itu udah pasti beli buku. Ya, itu beli bukunya bukan buku baru saya nggak kebayar waktu itu, nggak kuat. Jadi belinya buku bekas yang cuma $2, yang $3 gitu aja gitu. Sampai sekarang itu ada beberapa buku yang saya hadiahin ke teman. Ini saya udah baca, ini bagus sekali, ini memberkahi saya. Saya kasih ke teman. Udah banyak sekali buku-buku yang saya baca. Makanya di rumah saya itu penuh dengan library. Karena suami saya suka baca, saya suka baca. Anak saya sekarang itu nongkrongnya di library. Bukan sok pinter, tapi saya menerapkan begini. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian, ya. Jadi saya susah dulu, baca dulu, orang-orang teman-teman pada main-main, saya pokoknya baca dulu. Anak-anak saya juga baca dulu, sementara teman-temannya pada ke klub, pada apa, tapi dia tetap baca. Membaca buku yang sukses, ya. Ada pertanyaan di sini, apakah kita harus membaca buku orang-orang Kristen aja, orang-orang yang yang orang Kristen aja? Kalau menurut saya enggak, ya, enggak. Setiap orang yang menulis buku, apalagi buku yang positif, itu ada urapan dari Tuhan. Mungkin mereka tidak mengerti apa itu urapan Tuhan, tapi ada urapan Tuhan, bimbingan Tuhan untuk dia menulis agar bisa dimanfaatkan dalam kehidupan orang lain. Misalnya anak saya itu suka sekali membaca bukunya Donald Trump. Padahal waktu dia menulis itu, dia belum diselamatkan Tuhan. Tapi buku-bukunya itu memberikan dia metode-metode gimana supaya sukses, gimana supaya kita membuat deal, gimana supaya kita berinteraksi, gitu, memilih mana deal yang baik dan mana yang tidak menguntungkan. Saya dulu banyak sekali baca soal psikologis. Saya dulu suka juga baca soal filosofi. Itu saya senang sekali membaca. Karena saya setelah keluar dari Islam, itu kan saya agnostik. Saya tidak punya pegangan Tuhan manapun. Nah, itu saya mencari, saya baca buku Siddhartha, saya baca buku Hindu, Buddha, Yahudi semua. Tapi kenapa nggak pernah kepegang itu buku-buku Kristen? Itu yang saya aneh. Sekarang kalau bisa lihat library saya, sebagian aja, itu lumayan library saya. Dari atas sampai bawah. Ya, itu hanya sebagian library, selebihnya itu tertutup di kabinet yang tertutup, gitu. Teman-teman anak-anak saya itu kalau lagi
sudah baca buku yang satu di depan library, mana yang mau saya baca. Saya juga begitu. Saya keluarga, kita suka membaca. Bukan berarti kita sok pinter ya, tapi saya melihat betapa manfaat yang kita dapat dari membaca. Apalagi kalau bacaan buku itu bacaan mengenai iman, mengenai kekristenan, mengenai doa-doa, pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam Alkitab. Itu karena di Alkitab kan dikatakan mystery belongs to the Lord. Ya. Tapi adalah sebuah honor untuk the king untuk membuka misteri itu. Kita ini sekarang, ini anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Jadi kalau kita mau membuka Alkitab dan belajar sejarahnya, kita pelajari huruf demi huruf, kita pelajari kata demi kata, kita pelajari, mungkin kita pelajari original language-nya. Tuhan sangat menghargai kita, sangat menghargai kita. Bahkan ada satu buku di Alkitab, kalau kita membacanya itu kita diberkahi, yaitu buku Wahyu. Satu-satunya buku, satu-satunya kitab di dalam Alkitab yang dikatakan kalau engkau membaca saja buku Wahyu itu, maka engkau akan diberkahi. Itu satu. Jadi buat teman-teman dan juga kebiasaan ya, mulailah dengan kebiasaan yang baik. Amen. Mulai susah loh memulai kebiasaan bangun pagi itu susah, kebiasaan bangun pagi berdoa itu susah, minta ampun, benar-benar susah. Harus ada yang nyipratin air ya. Tapi dari hal yang kecil, dari kebiasaan, dari habits yang kecil, yang positif, itu kita mendisiplin diri kita sendiri untuk yang besar nanti. Kalau yang kecil aja kita nggak bisa handle, gimana yang besar? Ya. Ya kan? Jadi itu tanggapan saya Pak Adi, tambahan saya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau tersentuh dengan pengajaran Pak Adi malam ini. Silakan yang lainnya. Halo. Halo. Silakan Pak Mario. Ya, terima kasih ya Pak Adi udah share ya malam ini ya. Saya mau mau menanggapi ininya Bu Linsi juga soal bahwa Tuhan tuh menghargai banget kalau kita belajar baca Alkitab tuh sampai benar-benar kita tahu benar-benar isinya. Jadi kita tidak paham sepotong ayat per ayat begitu ya. Karena kan itu nanti bisa-bisa kita malah nggak paham apa yang message daripada perikop yang sedang dimaksud gitu ya. Jadi saya jadi ingat ada dulu Paulus sempat Rasul Paulus dulu sempat melayani banyak jemaat kan ya. Dan satu jemaat yang Paulus puji itu adalah salah satunya adalah jemaat Berea. Nah, kalau kita baca tentang jemaat Berea ini, karena jemaat Berea ini dibilang baik karena bukan hanya mereka berbuat baik, tapi mereka menguji, bahkan mereka berani mentes dari kebenaran perkataan Paulus. Jadi mereka tidak langsung terima begitu saja, tapi benar-benar mereka pelajari, mereka uji, mereka benar-benar firman itu benar-benar mereka pahami dengan benar, mungkin sesuai dengan konteksnya pada zaman itu. Gitu. Iya, kayaknya begitu aja sih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sip. Ya. Ayo Ya, yang memang lainnya, ibu-ibu. Gitu. Ayo yang lainnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jeffrey. Silakan Jeffrey. Salam semua. Halo. Salam Jeffrey.
Aku juga kadang bukan mau ngasih tanggapan, mau bertanya gitu kan. Kadang bingung juga gitu. Jadi kan posisinya ini sekarang saya ini sebenarnya bisa dibilang domba yang sedang mencari makan gitu. Saya tidak diberikan makanan yang baik sama gembala yang menggembalakan saya gitu. Jadi saya cari kemana-mana, tiba-tiba ketika saya baca satu perikop, jadi bingung. Rupanya di situ aku bingung, rupanya itu masalah denominasi, contoh seperti baptisan atau seperti yang lain. Jadi itu yang kadang. Yang terakhir suaranya putus, Jeffrey. Saya baru dengernya itu yang masalah denominasi. Itu terus apa lagi? Jeffrey suaranya agak terputus. Jeffrey mute jadinya. Termute. Ayo Jeffrey termute termute ya. Jeffrey di Cek ini. Ya, Iya. oke. Kalau gini? Ya, keras. silakan Jeffrey. Tadi yang saya dengar cuma masalah denominasi, apalagi? Iya. Ketika saya jumpa itu, jadi saya bingung. Kalau bingung kan, kalau saya buka YouTube, udah pasti macam-macam gitu kan jawabannya. Sedangkan saya baca kemarin di perihal baptislah mereka masalah baptisan. Jadi saya ingin mencari mana yang benar, jadi saya bingung gitu. Gimana kira-kira saran dari kita semua? Nih, Jeffrey, kalau kita selalu melihat atau mendengar apa kata orang mengenai satu atau dua hal, kita pasti bingung. Karena setiap manusia memiliki pendapat masing-masing. Kalau 1000 manusia, maka ada 1000 pendapat, ya kan? Di zaman Paulus juga, di zaman gereja pertama, itu kan masing-masing disciple, masing-masing murid memiliki pendapatnya masing-masing. Karena itulah ada 7 gereja di dalam buku Wahyu. Gereja itu berbeda-beda, ya. Gereja itu berbeda-beda. Tapi pada akhirnya Tuhan mengatakan, kalau kamu bertobat, maka engkau akan dimasukkan ke surganya. Ya. Ya, jadi sekarang gini, kalau kamu bingung, stop dulu nonton YouTube mengenai denominasi. Yang kamu harus lakukan adalah duduk sendiri dengan Alkitabmu, lalu minta Roh Kudus. Roh Kudus, berikan saya petunjuk. Amin. Isi saya dengan Roh Kudusmu. Lalu kalau mau mulai baca, stop dulu deh nonton YouTube. Saya juga kalau nonton YouTube mengenai si ini, isi saya bikin pusing. Yang ada saya jadi marah. Yang ada saya jadi jadi pengennya ngedumel. Ala lu nggak tahu soal ini aja ngomong, ala lu begini aja begitu. Ala lu kelakuan belum bener ngomong. Ala lu miskin aja protes-protes yang kaya. Ala lu jangan sok kaya, kasihin yang miskin. Ala lu kaya tapi nggak ngasih yang miskin. Jadi banyak sekali. Jadi ini kepala mau pecah. Yang saya lakukan waktu itu duduk. Kebetulan ini meja kerja saya sekarang. Duduk di meja, saya buka Alkitab. Saya minta Roh Kudus. Roh Kudus, ini saya bingung. Mana nih yang benar? Bantu saya, mana yang cocok untuk saya. Begitu ya. Karena denominasi itu kan cocok-cocokan ya. Ada yang cocok dengan si A, ada yang cocok dengan si B, nggak cocok dengan si F. Gitu loh. Jadi, mana yang cocok untuk kita? Mana yang fits untuk kita? Apakah kamu ini Laodicea? Apakah kamu ini Philadelphia? Apakah kamu ini Smyrna? Atau apa? Itu berbeda. Jadi jangan ikut-ikutan karena teman saya ini denominasinya A, saya ikutan. Sahabat saya denominasinya M, saya ikutan deh. Jadi kamu kemana-mana, ya. Jadi tetapkan
Iya, jadi jangan bingung. Kalau bingung nanti bisa mati karena kebingungan. Jadi jangan Betul. Duduk sendiri, baca Ya. Alkitab, minta petunjuk Roh Kudus. Amin. Apa yang terbaik buat kamu? Ya, jangan biarkan orang mendikte kamu. Oh, jangan ke situ, itu sesat. Oh, jangan ke sini, itu sesat. Jangan ke sono, itu sesat. Sekarang yang mengatakan sesat itu siapa? Apakah itu manusia ataukah Tuhan? Ya kan? Ya, jadi kita berhenti mengatakan sesat seseorang. Orang yang sesat adalah orang yang sudah mendenai Yesus Kristus. Orang yang sesat adalah orang yang menolak Kristus, menolak Roh Kudus, menolak kuasa Bapa. Itu yang sesat. Ya. Jadi jangan lagi kita mengkotak-kotakan denominasi. Kita ini satu tubuh dalam Kristus. Ada tangan, di tangan aja ada jari, di jari aja ada kuku. Beda-beda kan? Ya, di kepala aja itu ada mulut, di mulut aja ada gigi, di dalam mulut lagi ada gusi. Jadi beda-beda. Jangan semuanya harus sama. Paulus berbeda dengan Petrus. Petrus berbeda dengan James atau Yakobus. Yakobus berbeda lagi dengan Yohanes. Yohanes berbeda lagi dengan Matius. Matius berbeda jauh dengan Lukas. Ya, jadi jangan bingung ya, Jeffrey ya. Biarkan mereka dengan pendapat mereka, dan kamu dengan pendapatmu sesuai dengan kehendak Roh Kudus, ya. Ya. Ada lagi. Nah, kamu ini katanya domba mencari makan. Ini kita kasih makan nih sekarang nih. Kita kasih makan. Sabtu dan Selasa jam 7 itu kita memberi makan domba-domba. Entah itu domba liar, bukan domba liar ya. Domba yang kesasar atau domba yang lapar. Jadi, Selasa dan Sabtu. Mungkin ada lagi yang lainnya. Yuli ketawa-ketawa aja tuh. Selasa ceria. Yang lainnya silakan berkati Pak Adi. Iya. Atau ada doa-doa. Nanti saya minta dibantu oleh Ibu Lydia. Saya minta dibantu juga oleh Ibu Endang, Pak Adi ya, untuk doa-doa. Karena ini mungkin kita akan lakukan doa pelepasan massal ya. Pelepasan massal aja. Saya ketik di sini ya. Pak Dani sedang melayani di Jombang. Di Jember ya? Benar nggak Yuli? Jember ya? Di Jember. Pak Dani sedang melayani di Jember. Minta doa. Pak Rahman melayani di pedalaman Padang. Ya. Aaron sedang mendapat serangan roh, depresi. Apiang sedang sakit gigi. Apalagi? Bu Endang. Mungkin Lindsay dengan suara. Suara yang masih sakit, suara saya. Ada lagi yang lainnya. Kita untuk Hussein ya. Hussein untuk keluarganya. Itu Pak Adi dengan pelayanannya.
Bu Maya dan anak-anaknya. Nanti saya akan minta Ibu Lydia untuk membawakan doa-doa ini dan juga doa pelepasan. Tapi yang saya minta nanti kalau di saat doa dibuka semua mikrofonnya supaya kita mendengar kata-kata amin, mendengar kata-kata haleluya, mendengar pujian-pujian juga. Dan kalau misalnya ada yang pelepasan, kita bisa mendengar ya. Ya. Oke, kayaknya itu aja ya. Bu Endang tadi, Bu. Ya, Bu Endang, kenapa ada Bu Endang? Bu Endang tadi untuk suaminya. Kete Maria Supaya sembuh bangkit sakit imannya. mah dan lambung. Oke. Shalom, Doa-doanya, permohonan doanya semuanya ada di chat, Bu. Jadi bisa Ya, udah. turun aja ya. Naik chat. Sislin, oh ya sebelum saya berdoa, tadi mau nanggapin tentang siapa Jeffrey ya, yang bingung gitu. Saya kira kita harus kembali ke pribadi kita sendiri, karena dominasi nggak ada yang salah, gereja nggak ada yang salah. Kalau kita sudah berdamai dengan hati kita, pasti itu akan apa yang Tuhan akan kasih pasti luar biasa. Nanti akan ada di gereja mana, pasti bisa diterima. Ya benar tadi Sislin bilang, jangan melihat kata orang, tapi berdamai dulu, selesaikan diri dulu sama Tuhan, sama-sama dengan Tuhan, tanya Tuhan, terus berdamai dengan diri sendiri. Jadi saya ingat Wahyu 2 ayat sebentar 27 itu di mana kita di situ kembali kepada kasih yang mula-mula, itu kepada kasih yang mula-mula. 2 ayat 27 kalau nggak salah, sebentar ya. Ya itu yang mau saya kasih. Jadi di mana kita dapat kasih Tuhan, kalau kita udah berdamai, orang mau bilang kita apa aja, kita kalau udah berdamai dengan hati kita sendiri, nggak ngelihat orang lain, pasti itu maju terus, itu aja. Terus, ya tadi Mario juga tanya, apa ini kita saling mendoakan gitu. Gimana kalau kita saling mendoakan, jadi kita belajar mendoakan orang terbeban gimana, Sislin? Saya sih mau aja, saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saat ini saya, karena suara saya lagi sakit. Biasanya kan saya berlepasan. Jadi saya melihat anointing di Ibu Lydia. Jadi saya meminta Ibu Oke. Ntar lain kali kita saling teman-teman mendoa. silakan dibuka mikrofonnya semua. Nggak usah buka wajah, nggak apa-apa, tapi buka mikrofonnya. Berisik nggak apa-apa. Amin. Oke, buka mikrofonnya Pak YP, Sis Yuliana Wong tadi doanya apa ya? Mamaku hari kemarin katanya dibentak sama adikku, jadi hari ini mamaku telepon aku curhat. Merasa kalau anaknya ngelawan terus gak sayang sama dia kayak gitu. Mamaku kan di Lampung tinggal sama adikku. Baper ya. Jeffrey dibuka yuk mikrofonnya. Sudah? Jeffrey. Sorry, Silakan Lydia. ini ribut nanti mengganggu. Nggak apa-apa Jeffrey, nggak apa-apa. Berisik. Silakan Bu. Oke. Bisa mulai ya. Silakan Bu.
Rasanya dicurahkan berkatnya, dilimpahkan menuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Shikinaralalalama shando, inaralalaba yase, haleluya. Inakaya lalamu, shinaralalama yase. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat untuk mengucap syukur. Tuhan, seberapapun kami yang ada, kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu yang ajaib Tuhan. Tuhan, sungguh luar biasa. Firman-Mu setiap hari baru Tuhan. Setiap hari memperkuat kami. Setiap hari membuat kami melihat masa depan kami. Di dalam firman-Mu ada kuasa kesembuhan. Di dalam firman-Mu ada pemulihan Tuhan karakter kami. Di dalam kuasa-Mu Tuhan ada hati yang sukacita, damai, sejahtera yang tidak dipunyai oleh dunia ini Tuhan. Kami berada di bumi ini, tapi Tuhan kami mau memakai sistem kerajaan Allah, yaitu firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Kami hidup di bumi ini, kami mau Tuhan berjalan dengan firman-Mu yang penuh dengan kasih. Karena bumi tidak ada kasih, pakai kami Tuhan untuk menyebarkan Tuhan, memviralkan kasih-Mu. Dan kami tahu kalau kami mengampuni Tuhan, kalau kami mau mengampuni, tidak ada sakit penyakit Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami meteraikan Tuhan. Mazmur 91, tidak ada penyakit yang dapat mendekat kepada kemah dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus. Siapa kami orang-orang yang mau duduk di dalam hadirat Tuhan, Engkau datang, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Bahkan Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mengubah kami, yang dari hidup yang keras, kepala batu, sombong, tapi kami diubah menjadi rendah hati. Ada suatu Tuhan, tablet dari surgawi, ada satu Tuhan, oh Tuhan, obat-obat yang dari surgawi di dalam firman-Mu, yaitu hari ini kami belajar kerendahan hati Tuhan. Karena itu karakter-Mu, karena itu karakter-Mu Tuhan. Kami bisa memberi, kami belajar hari ini memberi, kami bisa memberi, tidak jadi pelit, karena kami mempunyai kasih yang kami belajar di dalam firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, khusus buat keluarga-keluarga yang saat ini sedang sakit, anak yang merasa dikucilkan Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau lepaskan kasih Allah penuh. Roh Kudus penuhi Tuhan anak dari Yulia Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada sakit gigi Tuhan, tidak ada sakit batuk Tuhan, tidak ada COVID-19 Tuhan, tidak ada Tuhan ginjal, tidak ada mah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan suara sislin Tuhan, saat ini kami katakan sembuh dan terjadilah kesembuhan dalam nama Yesus. Apapun yang dia minum saat ini Tuhan, apapun Tuhan, anak-anak Yulia Tuhan juga melihat bahwa ibunya penuh dengan kasih dan anak itu tidak pernah bisa merasakan dikucilkan dalam nama Yesus.
Tuhan, jadikan kami istri-istri sebagai pilar-pilar doa di rumah kami. Jadikan kami Tuhan istri-istri dan suami-suami sebagai pendoa syafaat dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus. Sehingga pilar-pilar rumah kami kuat. Kami membangun rumah kami Tuhan di atas batu karang yang teguh. Itu firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami berdoa kepada semua suami-suami kami Tuhan yang belum sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami minta Tuhan, kami dulu Tuhan, biar kami menjadi Alkitab yang terbuka buat suami-suami kami. Amin. Suami-suami kami bisa melihat, oh ada Yesus dalam hidup kami. Amin. Kami bisa melihat ada Tuhan firman-Mu Kidung Agung, ada kekasih Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati suami-suami kami dengan pekerjaan. Bahkan Tuhan, suami-suami kami akan sungguh-sungguh kalau kami tiap hari bangun pagi masuk di hadirat Tuhan, baca firman, mendoakan orang-orang di dalam nama Yesus. Bapak, kami percaya Mazmur 37 ayat 5 Tuhan, kalau kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan saat ini buat yang sakit, masalah apapun yang mau didoakan saat ini sudah dibereskan sama Tuhan, sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Allah yang menerangi setiap hati. Syukur Tuhan, kami mendoakan juga Tuhan semua pelayan-pelayan-Mu yang sedang berada di dalam pelayanan di luar kota Tuhan. Siapapun itu mereka Bapak, sertai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sertai mereka dengan tiang awan, tiang api Bapak. Kalau mereka menumpangkan tangan Tuhan, kembali pada orang sakit sembuh, orang yang menasihkan sehat dimerdekakan dalam nama Yesus. Dan semua Tuhan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat Tuhan, orang tuli bahkan mendengar firman-Mu, orang buta melihat firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan yang bisu saat ini pun bisa berbicara mengenai kerajaan-Mu, mengenai firman-Mu, mengatakan firman-Mu dalam nama Yesus. Mereka ada di luar kota Tuhan, dalam nama Yesus, penyertaan kasih-Mu tidak pernah berkurang kepada orang-orang yang serius dan sungguh-sungguh kepadamu. Dalam nama Yesus, mereka jalan dengan kuasa-Mu, berikan pada mereka seperti tongkat Musa Tuhan, tongkat Harun Tuhan, tongkat Harun Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadikan mereka Gedeon Tuhan. Mereka manusia bisa melihat seperti Gedeon kecil, tapi Engkau menampilkan Gedeon sebagai pahlawan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan. Dan Engkau kirim seluruh penduduk Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau yang tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada satu mana iblis pun yang dapat mengenai mereka. Karena kuasa Allah ada bersama dengan mereka. Dari masalah negara kami ya Tuhan. Dahsyat kuasa-Mu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kami berdoa khusus untuk Jeffrey Tuhan. Dia Tuhan, dia lapar Tuhan, dia haus akan firman-Mu Bapa. Amin. Pulihkan hatinya. Mereka yang haus akan dipuaskan. Mereka yang lapar akan dikenyangkan. Haleluya. Melihat seperti Kau berkata kepada Petrus, pandang aku,
Pandang Yesus. aku, ini yang kau berikan Tuhan. Ya. Seperti Tuhan Petrus, Engkau berkata pada Yesus. Petrus, pandang aku. Saudara kami Oh. Jeffrey, pandang Yesus, jangan pandang Amin. manusia. Pandang Amin. Yesus. Haleluya. Karena engkau tidak akan Haleluya. pernah kecewa kalau engkau menghadap Amin. Yesus. Amin. Dalam Ya, nama benar Yesus. Tuhan. Sayangilah Jeffrey Baik. Tuhan. Ya, Sayangi Yesus. seperti Pasti. kau menemukan domba Kau yang hilang. mengasihinya. Bawa dia dalam pelukanmu. Oh, Yesus. Bawa dia dalam hatimu. Dalam Haleluya. rohmu. Dan Tuhan biarlah pikiran-pikiran dia Ya, menjadi pikiranmu Yesus. ya Tuhan Yesus. Oh, Terima kasih haleluya. Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih sekali lagi Makasih. Tuhan. Haleluya. Biarlah ya Tuhan, Engkau ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, yang Oh, menilik Tuhan. juga Pak Adi, berikan Tuhan hikmat yang Oh, lebih lagi Tuhan, berikan ya, marifat terima yang lebih lagi kasih. Tuhan, Terima supaya kasih apa yang dia Tuhan. katakan semuanya Tuhan menjadi Amin. dahsyat, menjadi mujizat Terima kasih. kata-kata yang ada dalam kehidupannya. Terima Terima kasih Tuhan. kasih. Kami memberkati juga grup WhatsApp Sri Kandi supaya kami Benar. bersatu. Nggak ada yang Amin. lebih hanya Engkau Tuhan. Amin. Yang lebih Terpujilah hanya kau Tuhan. Engkau Yesus. Amin. Yang Amin. lebih hanya Engkau. Kami nggak ada Ya, apa-apanya Tuhan. benar Tuhan. Kami nggak ada apa-apanya kalau kami nggak di dalam Engkau Ya, Tuhan. Nggak mungkin. yes, Yang lebih Engkau, yes. yang kami tinggikan Engkau. Biar kami Amin. bersatu Tuhan, bersatu Amin. di Tuhan di grup Sri Kandi dan salin Amin. Tuhan. Kau pakai Tuhan menjadi Ya. pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Amin. Haleluya Memberitakan, Yesus. memberitakan dan Ya, bagi memberitakan hamba Injil Tuhan. sampai ke ujung-ujung Indonesia Tuhan. Amin. Dalam nama Haleluya Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang tidak Ya sempurna. Dan Tuhan. Tuhan, sebelum kami menutupnya, kami mau berdoa yang Kau ajarkan, yaitu Bapa Ya, kami. ya Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami Oke. bersama-sama. Bapa kami yang ada Bapa di kami yang ada di surga. surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Berilah jadilah kehendakmu di bumi bumi seperti di seperti di surga. surga. Berilah Berilah pada kami hari pada ini hari ini makanan makanan kami kami yang yang secukupnya, secukupnya, dan dan ampuni ampunilah segala kami akan kesalahan kami, kesalahan seperti kami kami seperti kami mengampuni juga orang yang mengampuni bersalah orang yang kepada bersalah kepada kami. kami. Dan jangan kepada membawa Janganlah kami ke dalam membawa kami ke dalam pencobaan, pencobaan, tapi tapi lepaskanlah kami lepaskanlah daripada kami yang daripada jahat, yang karena jahat. Engkau Karena punya Engkau kerajaan yang punya dan kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Mari yang selama-lamanya. percaya katakan Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Jangan lupa ya, kita ketemu lagi hari Sabtu. Hari Sabtu kita akan bersama Pak Kris ya. Sabtu jam 7 malam ya. Full ya. Oke. Ini grup Sri Kandi mesti ini nih. Apa sih, Ikut. mesti sering-sering nongol nih. Jangan cowok-cowoknya Iya. aja ya. Si malu-malu grupnya Sri Kandinya. Kita ketemu lagi hari Sabtu, Sabtu malam jam 7. Yang mau kongko-kongko di sini silakan. Yang mau ngobrol-ngobrol silakan. Kenalan silakan. Kan belum ada yang kenal. Bu Endang ini siapa? Bu Lydia ini siapa? Sudo ini siapa? Sudo namanya siapa ya? Kenalan dulu ya. Aaron Ibu. Oh itu Aaron. Aaron, Iya. tadi kita Maaf Bu. sudah masukkan maaf, Bu. doa. Iya ya, maaf Bu, Oke, karena itu baru habis dari gereja juga Bu. Baru Oh, habis di dari gereja juga ya, ya nggak apa-apa. Iya. Jangan lupa nanti hari Sabtu Hari ya, Sabtu kayaknya. dengan Pak Kris jam 7. Ah, Sabtu mantap nih. Sabtu mantap kalau dengan Pak Kris ya. Iya. Ya. Jadi Selasa dan Sabtu, kalau Selasa itu pengajarannya kita berganti-ganti. Selasa itu kita schedule-nya dengan Pak Gresius. Tapi nggak tahu nih Pak Gresius sibuk terus dengan bisnisnya. Mudah-mudahan dia bisa ya hari Selasa. Kalau misalnya Pak Gresius nggak bisa, ya udah mau saya yang ngisi. Bu Lindsay, Iya, Pak Adi, dan Ya. teman-teman Bu Lydia, Bu Yulia, saya permisi dulu ya.
Makasih Terima Stevi. kasih atas Ya, berkatnya. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati. Berkati. Ketemu Ya. Sabtu ya. Iya, terima Ketemu hari kasih. Terima Sabtu. kasih. Ketemu hari Sabtu. Sampai ketemu Sabtu. Sampai ketemu hari Sabtu. Terima kasih. Saya juga mau pamit ya. Mau ada yang ngomong soalnya. Ya, makasih ya Bu Endang. Ya, Bu Sampai ketemu Endang. hari Sabtu Salam ya. buat suami. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Tuhan dadah. memberkati semua. Tuhan Baik. Yesus Amin. memberkati.